Armada. Gimana nih kabar adik-adik sekalian? Semoga sehat selalu ya. Dan kalian penasaran nggak sih apa aja yang ada di SMA Negeri 2 Jombang? Nah, kata temanku ini adik-adik semua pada penasaran nih sama apa aja yang ada di SMA Negeri 2 Jombang. Maka dari itu kita hari ini akan mengadakan Semada Tour 2024. Nah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita jelajahi Bentar SMA Negeri 2 dong. Jombang bareng-bareng. Sabar. Kan dari tadi kita belum kenalan nih sama adik-adik semua. Oh, Nanti iya, pada gak sayang dong sama kita. Soalnya pada gak kenal. Nah, maka dari itu kenalin nama aku Amanda Ramadhani Arianto sebagai Ketua MPK SMA Negeri 2 Jombang Masa Bakti 2023-2024. Dan kenalin namaku Hikmal Abrar Rozaki sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 2 Jombang Masa Bakti 2023-2024. Nah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita jelajahi SMA Negeri 2 Jombang bareng-bareng. Nah, kalau kalian masuk ke SMA Negeri 2 Jombang, kalian bakal disambut sama gerbang utama SMA Negeri 2 Jombang yang ada di depan sini nih. Setelah kalian masuk melewati gerbang utama, maka di sebelah kiri kalian akan menemui pos satpam. Jadi di pos satpam ini fungsinya adalah untuk memonitoring seluruh keamanan di SMA Negeri 2 Jombang. Jadi kalau adik-adik kehilangan barang atau mau menitipkan barang, maka bisa banget sih pakai pos satpam ini. Oh, dan itu tadi keren banget kan? Nah, makanya dari itu kalian jangan khawatir karena seluruh satpam yang ada di SMA Negeri Jombang bisa membantu kalian dan sangat ramah-ramah. Dan kalau ini tadi kita kan lihat sebelah kiri ada pos satpam. Nah, ayo kita lihat di sebelah kanan sini. Jadi apabila kalian masuk di gerbang utama dan kalian lihat di sebelah kanan, di sini ada yang namanya Taman Budi Utomo. Nah, kamu tahu nggak sih Zak kalau Taman Budi Utomo ini dibangun pada tahun 2014 dan pernah direnovasi pada tahun 2021. Cantik banget nggak sih tamannya? Ya iyalah, taman kayak gini masa dibilang jelek? Ya pasti cantik dong. Makanya kita sebagai warga SMA Negeri 2 Jombang harus terus menjaga taman ini supaya tetap asri. Siap Bang Jeki. Harus siap dong. Nah, dari Taman Budi Utomo ini di belakang kita bisa lihat bangunan yang sangat megah ini. Bangunan apa ya itu? Makanya kita langsung cek aja yuk. Ayo. Nah, jadi sekarang kita berada di salah satu bangunan paling megah di SMA Negeri 2 Jombang. Benar banget. Di sini kita sedang berada di Masjid Miftahul Abrar. Jadi di masjid ini fungsinya adalah untuk tempat beribadah seluruh warga muslim di SMA Negeri 2 Jombang. Termasuk menjalankan sholat Jumat, dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan yang bisa dijalankan di Masjid Miftahul Abrar ini. Oh iya teman-teman, jadi Masjid Miftahul Abrar diresmikan pada tanggal 9 November tahun 2018 oleh Ibu Bupati Bumuji Wahab. Nah, dan di sini Masjid Miftahul Abrar ini nggak tanggung-tanggung loh. Di dalamnya ada 2 lantai. Wah, ada 2 lantai. Pantas kelihatan megah banget dari luar. Bener banget. Oh iya, kita tadi udah dari Taman Budi Utomo, habis itu ke masjid. Terus masa taman di Semada cuma ada 1 sih? Ya enggak lah, masa SMA Negeri 2 Jombang punya taman 1 doang. Di sana tuh. Di sana ada lagi. yang namanya Taman Kartini. Taman Kartini. Iya, mau lihat? Ayo. Ayo kita ke sana. Yaudah, ayo. Nah, ini nih kita udah sampai di Taman Kartini SMA Negeri 2 Jombang. Nah, asal kalian tahu, Taman Kartini ini dibangun pada tahun 2012. Selain itu, buat Taman Kartini ini biasanya sering nih dipakai buat siswa-siswi SMA Negeri 2 Jombang mengerjakan tugas. Biasanya sih buat video, selain itu juga buat foto bersama, sama santai-santai waktu jam istirahat. Tapi itu di depan Taman Kartini itu ada apa sih, Zak? Kamu tahu nggak itu apa? Ya tahu dong. Sini yuk ikut aku. Nah, di depan Taman Kartini ada parkiran untuk mobil, untuk tamu-tamu dan juga Bapak Ibu guru sekalian. Nah, kalau di sini kan tempat parkir mobil buat guru sama tamu. Kalau buat siswanya di mana sih? Ya jelas ada dong. Ayo sini ikut aku.
Nah, ini dia Man, buat parkiran sepeda siswa-siswi SMA Negeri 2 Jombang. Ternyata luas banget ya parkirannya ini. Ya jelas dong, di sini buat parkiran semada ada 2 gedung dan juga per gedungnya ada 2 lantai. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak kebagian tempat di parkiran semada. Nah, sekarang kita berada di lobi SMA Negeri 2 Jombang. Kira-kira di lobi ini ada apa aja sih, Zak? Jadi yang pertama di lobi ini ada resepsionis. Jadi resepsionis ini fungsinya adalah untuk kalian barangkali ada yang mau bertanya-tanya tentang seputar informasi SMA Negeri 2 Jombang, kalian bisa langsung ke lobi. Selain itu kalian apabila ada pembayaran yang ditagihkan dari sekolah bisa dibayarkan lewat lobi karena memang ini adalah pusatnya. Kemudian di sebelahnya resepsionis ini ada yang namanya kantor. Dan di dalamnya ini nggak hanya ada 1 ruangan, tapi ada 4. Coba deh kamu sebutin. Jadi dari 4 ruangan ini yang pertama ada ruangan kepala sekolah, yang kedua ada ruang wakil kepala sekolah, yang ketiga ada ruang komite, dan yang keempat ada ruang tata usaha. Kemudian di sebelah kanan lobi ini ada pajangan-pajangan piala-piala nih dari prestasi-prestasi siswa-siswi SMA Negeri 2 Jombang, baik dari non-akademik maupun akademik. Jadi kalau kalian sudah jadi bagian dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Jombang, jangan lupa ya terus asah potensi dan bakat kalian dan pajang seluruh prestasi yang kalian dapatkan di sini. Nah, kalau kita tadi udah ketemu sama lobinya Semada, sekarang kita naik ke lantai 2, kita ketemu dengan Aula Ki Hajar Dewantara. Nah, fungsinya tempat ini tuh apa sih, Man? Jadi di Aula Ki Hajar Dewantara ini biasanya dipakai untuk rapat, kemudian kajian Jumat dan kegiatan pramuka wajib. Tapi kegunaannya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa-siswi SMA Negeri 2 Jombang, seperti program kerja MPK OSIS SMA Negeri 2 Jombang dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Nah, betul banget. Itu tadi fungsinya buat Aula Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau tadi kita udah di Aula Ki Hajar Dewantara dan kalian langsung belok kiri, nanti kalian langsung ketemu nih sama lab komputer yang ada di SMA Negeri 2 Jombang. Nah, lab komputer ini sangat berguna pastinya untuk zaman sekarang. Apalagi kita sudah masuk ke zaman digital. Sehingga kita perlu sarana dan prasarana untuk mendukung kemajuan zaman tersebut. Kerennya, di SMA Negeri 2 Jombang kita memiliki 5 lab komputer yang pastinya nanti akan mendukung dan juga membantu sekali untuk seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Jombang yang memerlukan sarana dan prasarana di dalam bidang digital. Ini bangun ini kayak jamur di sebelah ini apa sih, kamu tahu nggak? Ya jelas tahu dong. Ini seperti bentuknya namanya adalah rumah jamur. Jamur-jamur gini fungsinya ada banyak loh teman-teman. Yang pertama bisa jadi tempat konsultasi bersama Bapak Ibu Guru. Yang kedua bisa jadi tempat untuk kerja kelompok bersama teman-teman kalian. Dan juga bisa menjadi tempat untuk berdiskusi bersama teman-teman kalian juga. Kemudian di seberang rumah jamur tadi ada yang namanya ruang guru. Nah, disinilah tempat berkumpulnya Dewan Guru SMA Negeri 2 Jombang untuk mempersiapkan pembelajaran, kemudian rapat, dan bersosialisasi dengan Dewan Guru yang lainnya. Dan banyak lagi manfaatnya di ruang guru ini. Nah, kemudian di sebelah rumah jamur itu tadi ada greenhouse. Jadi greenhouse ini dalamnya berisi tanaman-tanaman yang ditanam di SMA Negeri 2 Jombang, yang mana tanaman ini juga berkontribusi untuk menjaga keasrian SMA Negeri 2 Jombang. Bener banget. Nah, kalau tadi kalian sudah di ruang guru, rumah jamur, kemudian greenhouse, kalau kalian lurus ke timur langsung ketemu nih sama laboratorium lagi di SMA Negeri 2 Jombang. Namun kegunaannya beda sama laboratorium yang ada di atas tadi. Kira-kira apa aja sih laboratorium yang ada di sini, Zaki? Nah, di sini kita akan menemukan 3 laboratorium. Yang pertama ada laboratorium fisika, yang kedua ada laboratorium kimia, dan yang ketiga ada laboratorium biologi yang paling ujung. Nah, dari ketiga laboratorium ini pastinya akan mendukung pembelajaran praktikum dalam bidang sains. Kemudian di seberang lab fisika akan ada gazebo yang berfungsi untuk tempat ngumpul dan nugas sama teman-teman, dan fungsinya yang lain juga sama rumah jamur. Nah, sekarang kita berada di depan ruang BB ataupun ruang BK.
Man, kamu tahu nggak sih fungsinya ruang BP atau BK ini apa? Jelas tahu lah, jadi untuk ruang BP atau ruang BK ini fungsinya untuk ruang konseling bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Jombang yang memiliki masalah seperti perselisihan antar siswa atau bingung mau melanjutkan jurusan perkuliahan kemana. Kemudian untuk kelas 10, apalagi kalian lagi kurikulum merdeka dan kalian bingung mau memilih peminatan di bidang apa saja, kalian bisa langsung melakukan konsultasi di ruang BK ini. Selain itu, kalian juga bisa bertanya-tanya mengenai alumni yang diterima di PTN ataupun PTS favorit. Nah, kita sekarang lagi ada di halaman inti SMA Negeri 2 Jombang atau biasanya disebut dengan HI. Nah, HI ini adalah tempat ikonik yang ada di SMA Negeri 2 Jombang. Kalau boleh tahu fungsinya apa aja sih, Zaki? Nah, karena ini memang tempat yang sangat ikonik di SMA Negeri 2 Jombang, biasanya teman-teman dari Smada itu foto-fotonya di sini. Selain itu juga menjadi tempat diskusi, menjadi tempat kumpul bareng teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, di seberang HI tadi ada yang namanya UKS nih. Jadi kalau kalian butuh pertolongan atau kalian lagi sakit dan kalian butuh izin untuk pulang, kalian bisa mengunjungi UKS ini. Nah, dari HI lurus ke depan dikit kalian bakal nemuin nih yang namanya Sekretariat OSIS atau kita biasa bilang sebagai Sekos. Nah, Sekos ini adalah tempat berkumpulnya MPK OSIS SMA Negeri 2 Jombang atau biasa disebut Pacinko untuk mempersiapkan segala kebutuhan proker dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian kepo sama dalamnya Sekos, jangan lupa join Pacinko ketika udah masuk Smada. Kita tunggu di Pacinko ya. Nah, dari Sekos kalau kalian belok ke kanan, kalian bakal nemuin nih yang namanya Koperasi Siswa atau biasa disebut sebagai Kopsis. Nah, di Kopsis ini juga menyediakan berbagai macam snack, minuman, kemudian peralatan alat tulis menulis, dan atribut sekolah yang tentunya dibutuhkan oleh seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Jombang. Nah, di sini juga kalian bisa kumpul bareng teman-teman sambil makan dan juga sambil minum nih. Nah, sekarang kita berada di lorong kelas 10. Jumlahnya ruangan kelas 10 ada 10 kelas. Nah, dari ruang kelas 10, sekarang kita lagi ada di ruang kelas 11. Dan jumlah kelas 11 di SMA Negeri 2 Jombang ada 10 kelas nih. Betul banget, di sini kita yang kelas 11 ada 10 kelas. Oh iya Man, kalau nggak salah sekarang itu udah ada kurikulum baru ya. Ada pembagian yang katanya siswa-siswanya dapat kelas sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu gimana sih pembagiannya? Nah, di sini jadi untuk sistemnya nanti di penghujung kelas 10 biasanya kita diimbau oleh guru BK dan wakakurikulum untuk milih pelajaran peminatan sesuai dengan minat kita. Nah, kayak aku nih contohnya di penghujung kelas 10 kemarin aku pilih pelajaran biologi, kimia, matematika lanjut sama bahasa Inggris lanjut. Jadinya aku ada di kelas bahasa 3. Oh seperti itu. Bener banget. Nah, dan yang terakhir ini adalah lorong kelas 12. Jumlahnya juga sama yaitu 10 ruangan. Nah, kalau di total jumlah ruangan kelas di Smada ini ada berapa ya, Man? Jadi kalau di total jumlah ruang kelas di Smada itu ada 30. Nah, masing-masing per satu angkatan ada 10 kelas. Nah, kalau kalian lurus sedikit dari ruang kelas 12 tadi, kalian bakal langsung ketemu nih sama yang namanya Perpustakaan SMA Negeri 2 Jombang. Nah, di perpustakaan SMA Negeri 2 Jombang ini menyediakan banyak sekali buku loh. Sudah termasuk novel, majalah. Jadi cocok banget nih buat kalian yang suka membaca sambil bersantai.
Nah, sekarang kita berada di indoor Gor Cak Drasim SMA Negeri 2 Jombang. Benar banget, di indoor ini biasanya digunakan untuk pada saat pelajaran olahraga, kemudian kelangsungan program kerja seperti Hari Guru, bazar, dan ada lagi kegiatan kurikulum merdeka yakni P5, bazar P5. Nah, di sini juga cocok banget buat kalian yang suka main basket dan main futsal, bisa latihan di sini. Nah, kalau dari indoor tadi dan kalian lurus, kalian langsung bakal ketemu sama lapangan hijau yang sangat luas. Nah, di sini biasanya dipakai sama seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Jombang buat upacara, Senin, juga ada kegiatan-kegiatan yang menarik nih. Salah satunya ada KTS, KS, KAT, atau biasa yang adik-adik sebut sebagai class meeting. Bener banget. Aduh, berarti kita review tempatnya Semada satu persatu, rasanya jadi capek sama lapar. Ya, aku juga kayak gitu sih, tapi kayaknya ini kita lagi ada di tempat yang cocok banget buat kalau kita lapar dan haus, karena kalian juga bisa beli makanan dan minuman di sini, karena di sini adalah tempatnya kantin SMA Negeri 2 Jombang. Jadi kalau kalian lapar dan haus, kalian bisa beli makanan dan minuman di sini, karena di sini makanan dan minumannya variatif banget. Nah, sekarang kita berada di salah satu kamar mandi siswa. Yang di sini ada kamar mandi cewek dan di baliknya ada kamar mandi cowok. Nah, di Semada ini ada 3 kamar mandi untuk siswa, yang satunya lagi kita tempatin di sini, dan yang 2 lagi ada di dekatnya indoor. Kemudian ada 1 kamar mandi juga untuk guru dan tamu. Waduh, nggak kerasa nih, aku sama Manda ternyata udah ngejelasin semua fasilitas yang ada di SMA Negeri 2 Jombang. Ternyata SMA Negeri 2 Jombang itu luas banget ya. Jadi kalau adik-adik udah masuk ke SMA Negeri 2 Jombang, jangan sampai tersesat ya kalian. Jangan sampai tersesat. Benar. See you!